Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi statistik Bose-Einstein yang dapat kita gunakan untuk menurunkan hukum Stefan Boltzmann. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas aplikasi statistik Bose-Einstein pada radiasi benda hitam. Dalam radiasi benda hitam, kita peroleh dua hukum empiris, yaitu hukum pergeseran Wien dan hukum Stefan Boltzmann. Ternyata dengan menggunakan statistik Bose-Einstein, kita bisa mendapatkan hukum pergeseran Wien. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan statistik Bose-Einstein untuk mendapatkan hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann itu relasinya adalah E sama dengan E fungsi lambda itu sama dengan sigma T pangkat 4 ya. Dengan sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya 5,65 kali 10 pangkat min 8. Nah, yang pertama kita akan lakukan bagaimana caranya kita mencari energi total yang dipancarkan oleh benda hitam. Jadi kan di sini energi fungsi lambda itu sama dengan sigma T pangkat 4. Nah, kita akan membuktikan hukum ini ya. Kita akan membuktikan hukum Stefan Boltzmann ini menggunakan statistik Bose-Einstein. Jadi, kita akan mencari energi total yang dipancarkan oleh benda hitam. Energi total dapat kita peroleh dengan mengintegralkan persamaan 12, persamaan yang di video sebelumnya ya, terhadap variabel panjang gelombang dari 0 sampai tak hingga. Jadi E total itu sama dengan energi integral 0 sampai tak hingga E lambda D lambda. Dengan E lambda D lambda itu HC 8pi per lambda pangkat 5 seper eksponensial HC per lambda KT min 1 D lambda. Atau bisa kita yang tidak mengandung lambda, karena ini integralnya terhadap variabel lambda, jadi yang tidak mengandung lambda bisa kita keluarkan. Jadi E sama dengan 8pi HC integral 0 sampai tak hingga seper lambda pangkat 5 seper eksponensial HC per lambda KT min 1 D lambda. Nah, untuk menyederhanakan persamaan ini kita bisa menggunakan permisalan ya. Jadi kita misalkan Y sama dengan HC, jadi ini persamaan 22, HC per lambda KT. Jadi yang kita misalkan adalah argumen yang ada di eksponensial. Y itu sama dengan HC per lambda KT. Kemudian lambdanya pindah ruas ke sini, Y-nya pindah ruas ke sini. Jadi kita punya lambda sama dengan HC per YKT. Kemudian kalau misalnya lambda ini kita diferensialkan, jadi kita punya D lambda. Kemudian ruas yang sini ya. Jadi ini kan HC per KT Y pangkat min 1. Kalau Y pangkat min 1 nya bisa kita turunkan, berarti Y pangkat min 1 berarti min 2. Jadi kita dapatkan D lambda itu sama dengan min HC per Y pangkat min 2 itu kan seper Y kuadrat ya. Jadi HC per Y kuadrat KT DY. Kemudian syarat batasnya ini berubah ya. Ketika lambdanya itu sama dengan 0, kalau kita substitusikan, ini kan batasnya kan dari 0 sampai tak hingga. Ketika batas lambda itu sama dengan 0, maka Y itu kan sesuatu dibagi dengan 0 itu kan mendekati tak hingga. Kemudian ketika batas lambda itu sama dengan tak hingga, sesuatu dibagi dengan tak hingga itu kan menuju ke 0. Dengan demikian kita dapatkan persamaannya menjadi 8pi HC integral batasnya berubah jadi tak hingga menuju ke 0. Kemudian di sini seper lambda pangkat 5 itu lambdanya dengan ini, berarti ini tinggal dibalik ya. Jadi seper lambda itu kan jadinya Y KT per HC. Y KT per HC pangkat 5. Y-nya kita keluarkan. Kemudian ini seper eksponensial min 1, ini bisa kita tuliskan eksponensial min 1 pangkat min 1. Nah, dengan ini itu adalah Y. Jadi eksponensial Y min 1 pangkat min 1. Kemudian D lambdanya kita ganti ya dengan min HC per Y kuadrat KT DY. Selanjutnya, jadi persamaan 24 itu bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita rapikan ya.
Karena integralnya itu terhadap variabel y, maka yang tidak mengandung y bisa kita keluarkan. Jadi 8pi HC, kita lihat di sini ya, KT per HC pangkat 5. Di sini kita punya HC per KT. Jadi ini kan coret-coret HC kita coret jadinya tinggal pangkat 4, KT kita coret jadinya pangkat 4. Jadi di sini kita punya KT per HC pangkat 4. Kemudian kita lihat di sini ada Y pangkat 5. Dan di sini ada Y pangkat min 2. Berarti Y-nya pangkat 3. Kemudian di sini integralnya adalah tak hingga sampai dengan 0, kemudian di dalam sini ada minus. Nah, ini bisa kita balik ya. Jadi bisa kita balik menjadi integral 0 sampai tak hingga. Jadi minusnya ini bisa kita hilangkan dengan mengubah batasnya. Jadi batas tak hingga sampai dengan 0 minus di sini. Kemudian kita bisa rubah menjadi 0 sampai tak hingga, minusnya hilang. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi persamaan 25. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi mengerjakan integral persamaan 25? Jadi kalau dari bentuknya kita tidak bisa menggunakan fungsi gamma ya. Kalau fungsi gamma kan harusnya di sini kan y pangkat 3 misalnya eksponensial minus y gitu aja. Tapi kan di sini kan masalahnya ada eksponensial y min 1 pangkat min 1. Jadi kita nggak bisa pakai menggunakan fungsi gamma. Dan kita juga nggak bisa pakai Gaussian ya. Kalau Gaussian itu kan tidak ada variabel y di depannya. Nah, kita bisa mengevaluasi persamaan 25 itu dengan menggunakan fungsi Riemann zeta. Atau Anda juga bisa menggunakan komputasi juga bisa. Tapi paling mudah mungkin ini bentuknya kan sama seperti Riemann zeta ya. Memang fungsi ini jarang diajarkan di matfiz ya. Jadi fungsi Riemann zeta itu definisinya seperti ini. Zeta itu sama dengan sigma n 1 sampai dengan tak hingga seper n pangkat s. Nah, fungsi Riemann zeta ini juga bisa kita ekspresikan dalam bentuk integral. Jadi kalau diekspresikan dalam bentuk integral dan fungsi gamma, itu kita punya zeta s itu sama dengan seper gamma s integral 0 sampai tak hingga x s min 1 per eksponensial x min 1 dx. Ya, dengan gamma ini adalah fungsi gamma. Nah, sehingga dari persamaan di atas ini bisa kita dapatkan, ini kan berarti tinggal pindah ruas saja ya. Jadi yang ini ya, persamaan 26 ini ya. Jadi ini kita tinggal gamma s-nya pindah ruas ke sini, jadi kita punya integral 0 sampai tak hingga x pangkat s min 1 dibagi dengan eksponensial x min 1 dx. Itu sama dengan gamma s zeta s. Nah, nilai fungsi zeta sendiri ya, kalau zeta pangkat min 1 itu sama dengan min seper 12 ya. Jadi kan ini kalau misal kita jabarkan, kalau misalnya zetanya itu ini kan seper n nya kan dari 1 sampai tak hingga, misalnya s nya itu adalah 2 ya, zetanya misalnya 2. Itu kan berarti kalau kita jabarkan seper 1 pangkat 2 ditambah seper 2 pangkat 2 ditambah seper 3 pangkat 2 ditambah seper 4 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya dimasuk-masukkan ya, kita punya ini zeta min 1 itu sama dengan kira-kira ya minus seper 12, zeta 0 itu min setengah, kemudian zeta setengah itu min sekian, kemudian zeta 1 ya, zeta 1 itu kan berarti kan seper n pangkat 1 ya, seper n pangkat s nya 1, berarti kan seper 1 pangkat 1 ditambah dengan seper 2 pangkat 1 ditambah dengan seper 3 pangkat 1 sampai dengan tak hingga, itu nilainya adalah tak hingga. Zeta 2 itu pi kuadrat per 6, kemudian ini ada zeta 3 dan ada zeta 4 itu pi pangkat 4 per 90. Ini nilai-nilai ini ada tabelnya ya. Nah, ini kalau misalnya kita samakan, ini kan sama persis bentuknya ya. Di sini kan integralnya terhadap variabel x, kemudian di sini ada x pangkat sesuatu. Ya, ini kan integralnya terhadap variabel y, kemudian ada y pangkat sesuatu.
dibagi dengan eksponensial X min 1. Kan sama saja ini ya, eksponensial Y min 1 pangkat min 1. Jadi kita bisa menggunakan fungsi Riemann zeta. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan ya. Jadi di sini kita analogikan. Jadi yang tadi itu kan Y pangkat 3 ya. Y pangkat 3 itu kan sama dengan S pangkat min 1, karena kan sama persis ya. Jadi S min 1 itu sama dengan S-nya berarti 4. Nah, sedangkan ini kan gamma S zeta S ya. Jadi integral 0 sampai tak hingga eksponensial X pangkat S min 1 seper eksponensial X min 1 dx itu gamma S zeta S. Dengan S-nya, kalau yang punyanya kita, S-nya itu adalah 3 plus 1 berarti S-nya 4, berarti hasil integral ini adalah gamma 4 zeta 4 ya. Jadi hasil integralnya adalah gamma 4 zeta 4. Gamma 4 sendiri, gamma 4 karena 4 itu bulat, berarti 4 min 1 faktorial, 3 faktorial. Zeta 4 tadi nilainya adalah pi pangkat 4 per 90 ya. Jadi 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kali 2 kali 1 itu kan berarti 6 ya. Nah ini kalau 6 kemudian kita coret-coret sama 90 ya, 6 dicoret sama 90 kita dapatkan 15 di sini. Jadi E sama dengan 8 pi Hc K per Hc pangkat 4 pi pangkat 4 per 15. Kemudian persamaan 28 itu menunjukkan kerapatan energi foton di dalam kotak. Nah, hubungan antara kerapatan energi foton yang diradiasikan dengan energi foton dalam kotak itu E radiasinya sama dengan C per 4E. Ini rumus ya. Jadi E radiasinya itu sama dengan C per 4E. Ini rumusnya seperti ini. Kemudian kalau kita substitusikan persamaan 28 ke 29, jadi kan E yang diradiasikan itu C per 4E dengan E-nya ini. Jadi di sini C per 4 8. 8-nya kan coret-coret sama 4 jadinya tinggal 2 ya. Jadi 2 pi H, C-nya ini kan tadinya pangkat 1 karena di sini ada C, berarti C-nya pangkat 2. K per Hc pangkat 4 pi pangkat 4 per 15 T pangkat 4. Nah, ini adalah sigma. Ini kan pi itu konstanta, H itu konstanta, C itu kan konstanta ya. Sudah kita ketahui semua nilainya ya. K itu kan konstanta Boltzmann, ini konstanta Planck, ini konstanta Planck, ini kecepatan cahaya. Pi per 15, berarti ini adalah semuanya konstanta. Konstanta sigma. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan E radiasi ya, itu sama dengan sigma T pangkat 4. Dengan sigmanya adalah ini semua ya. Sigmanya ini semua. Kalau semisal kita masukkan semuanya, semua nilai kita masukkan ya, seperti pi, k, h, c itu dimasukkan semua, k-nya kita masukkan, ini konstanta Boltzmann-nya ya. Kemudian pi kita masukkan, h-nya kita masukkan, c-nya kita masukkan. Nanti kita dapatkan nilainya itu 5,65 kali 10 pangkat min 8. Nah, nilai ini kan sama seperti konstanta Stefan Boltzmann ya. Jadi dengan menggunakan statistik Bose-Einstein kita bisa mendapatkan hukum Stefan Boltzmann. Kan sama persis ya. Jadi E sama dengan sigma T pangkat 4 dengan sigmanya nilainya sekian. Di mana letak kita mengaplikasikan statistik Bose-Einstein di ekspresi E lambda D lambda tadi gitu ya. Itu kan kita dapatkan dengan menggunakan statistik Bose-Einstein. Nah, sekian.